Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Di antara dosa-dosa besar yang sangat besar adalah melakukan praktek riba. Riba meskipun itu sedikit, meskipun hanya Rp1, tetapi dosanya sangatlah besar. Dosanya bahkan lebih besar daripada berzina. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Riba itu ada 73 pintu dosa, dan dosa yang paling ringan itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Maka jangan sekali-kali kita sepele terhadap riba ini. Bahkan di antara dosa-dosa besar yang membinasakan adalah memakan riba. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya dalam neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau mengatakan, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan peperangan, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya lagi bahwa ia dituduh berzina. Allah tidak tanggung-tanggung dengan hal tersebut. Pada hari kiamat kelak, Allah akan membangkitkan mereka para pelaku riba seperti orang gila. Orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Lihatlah begitu hinanya para pelaku riba di sisi Allah. Di dunia mereka dihinakan, di hari kiamat mereka dihinakan, dan di neraka pun mereka akan dihinakan. Jikalau ada suatu perbuatan dosa yang disebutkan besarnya, dosa tersebut disebutkan ancaman di dalamnya, dan ancaman tersebut sangatlah mengerikan, maka dapat dipastikan dosa tersebut sangatlah dosa besar, dan riba termasuk di dalamnya. Apakah kita mau memberi makan keluarga kita, anak kita, istri kita dengan hasil riba? Sungguh benarlah sabda Rasulullah SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Mereka sudah tidak peduli dengan harta dari mana mereka dapatkan. Mereka sudah dibutakan dengan dunia dan dunia. Mereka tidak tahu
bahwa azab yang pedih sudah disediakan Allah Jalla Jalalu. Apakah mereka para pelaku riba pernah berpikir keberkahan dari rizkinya? Mereka mungkin berpikir kalau harta hasil riba akan cepat kaya. Caranya mudah dan tidak butuh waktu lama. Mereka lupa ayat-ayat Allah dan peringatan Allah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Lebih baik sedikit tetapi berkah daripada melimpah ruah tetapi tidak ada keberkahan sama sekali. Sesungguhnya setiap rupiah, setiap sen, dan setiap dari harta kita kelak akan ditanya, dan itu sangat berat, ikhwah sekalian. Mari kita bertaubat sebelum terlambat. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.